Di TKJ ini memiliki 2 lab ya, yang sudah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan. Lulusan kita ini yang mengadopsi yang namanya Internet of Things. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kita berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan semangat mengikuti MPLS. Hari ini kita akan membahas tentang profil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Di samping saya sudah ada Bapak Hadi Suyono ST. Selamat pagi Pak Hadi. Selamat pagi. Beliau adalah Kepala Program Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri Kota Mojokerto. Bagaimana kabarnya Pak Hadi? Alhamdulillah baik, Bu Mega. Sehat-sehat semua Pak? Alhamdulillah sehat, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan karena pandemi ini masih berlangsung dan kita harus saling menjaga, saling mengingatkan, dan tidak lupa untuk semuanya anak-anak, jangan lupa protokol kesehatan itu sangat penting. Kita menjaga satu sama lain, maskerku menjagamu dan maskermu menjagaku. Terima kasih banyak Pak. Itu memang sangat penting untuk kita semua. Ya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang Pak tentang profil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Ya. Nah, kira-kira apa saja yang dipelajari anak-anak ketika di TKJ? Nah, di TKJ ya, Teknik Komputer dan Jaringan ini tidak lepas kaitannya dengan komputer Ibu ya. Teknik Komputer dan Jaringan ini nanti ada 3 kompetensi, ada kompetensi dasar, kemudian ada kompetensi lanjutan, dan kompetensi keahlian. Jadi nanti ada pelajaran yang namanya C1, C2, dan C3. Nah yang C1 ini nanti akan dipelajari di kelas 10. C2 juga dipelajari di kelas 10 dan sebagian di kelas 2. Nanti yang C3 nanti di akhir semester genap kelas 2 dan di kelas 3. Begitu. Berarti cukup banyak ya Pak ya yang Banyak. kita pelajari, anak-anak yang kita Ya. dipelajari di TKJ. Terus fasilitas apa saja Pak yang ada di jurusan TKJ? Nah, fasilitas yang disediakan di jurusan TKJ ini seperti yang ada di depan kita ini, komputer kita ini sudah termasuk yang terbaru. Kita upayakan nanti setiap tahun ada penambahan peralatan-peralatan yang lebih baru lagi. Kemudian di TKJ ini memiliki 2 lab ya. Ada 2 lab, yang salah satunya yang sedang kita gunakan saat ini, di mana satu ruangan ini ada kurang lebih 36 komputer. Jadi satu kelas ini kalau masuk lab ini nanti bisa 1:1. Jadi satu siswa itu bisa menggunakan satu komputer. Jadi tidak rebutan. Begitu. Untuk yang lab yang di lab 2 kapasitasnya 1:1,5 karena jumlahnya tidak sama dengan ruangan yang ada di sini ya. Kalau ruangan ini lebih besar, jadi daya tampungnya juga lebih banyak. Jadi komputer yang digunakan sehari-hari untuk praktek anak-anak ini bisa 1:1, satu meja, satu komputer, satu anak. Jadi lebihnya di situ, sehingga anak-anak pada saat praktek nanti itu peralatannya tidak nunggu gitu ya. Kadang kan kalau labnya kita terbatas, jumlah komputernya akhirnya 1:2, jadi akhirnya butuh waktu untuk giliran praktek. Kalau di lab ini insya Allah
satu ruangan kalau jumlah siswanya 36 satu kelas, ini bisa 1:1. Ya. Berarti dari penjelasannya Pak Hadi, sangat lengkap fasilitas TKJ di SMK Pegri Kota Mojokerto, dan kita berharap ya Pak, agar anak-anak dengan fasilitas lengkap, belajarnya juga lebih maksimal dan hasilnya juga lebih baik. Amin. Terus berikutnya Pak, untuk prospek kerja, mungkin Pak Hadi bisa memberi gambaran, setelah lulus dari jurusan TKJ itu prospek kerjanya bagaimana? Nah, untuk prospek lulusan TKJ ini juga sangat luas ya. Tidak hanya terpaku di komputer saja, tapi juga bisa misal satu di jurusan TKJ diajari desain grafis. Jadi lulusan TKJ bisa berwirausaha atau usaha di bidang desain grafis. Contohnya apa? Contohnya desain banner, nyetak banner. TKJ itu bisa mengarah ke sana karena di kelas 10 diajari desain grafis. Kemudian juga diajari merakit PC. Jadi teknisi komputer maupun laptop. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, teknisi jaringan. Nah, beda dengan teknisi komputer laptop atau komputer desktop itu ya. Teknisi jaringan ini sangat kental sekali dengan jurusan TKJ. Jadi lulusan jurusan TKJ ini bisa membangun sebuah jaringan hotspot. Nah, misal membuat ini voucher hotspot seperti itu juga bisa. Jadi tidak hanya berkutat di komputer saja, bisa di desain grafis, bahkan juga tidak menutup kemungkinan lulusan TKJ juga bisa bekerja di perkantoran, ya, perkantoran. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang menerima jurusan TKJ yang mungkin tidak ada kaitannya dengan komputer, tapi dibutuhkan. Contoh sekarang mobil itu mobil masa depan itu semuanya erat kaitannya dengan IT. Jadi jurusan TKJ sangat prospek di masa depan karena kendaraan saat ini tidak hanya menggunakan bahan bakar fosil, minyak bumi, bensin dan lain sebagainya, tapi juga sudah mengarah ke mobil listrik. Mobil listrik erat kaitannya dengan teknologi tinggi, high tech. Nah, high tech ini erat kaitannya dengan komputerisasi. Jadi pangsa pasarnya jurusan TKJ ini sangat luas. Di dunia otomotif nanti juga sangat diperlukan sekali jurusan TKJ. Baru-baru ini ada perusahaan otomotif yang meminta jurusan TKJ untuk bergabung dengan sebuah bengkel resmi salah satu perusahaan otomotif. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan ya merek. Jadi salah satu perusahaan otomotif itu sudah mulai melirik jurusan lulusan TKJ IT yang paham dengan komputer karena kendaraan masa depan itu erat kaitannya dengan komputerisasi. Jadi arahnya juga bisa ke sana. Kemudian selanjutnya tidak hanya itu saja. Misalnya ingin berkarir di jaringan internet, perusahaan jaringan internet provider ISP itu. Contohnya di Bisnet, kemudian di Telkom, kemudian Ratnet, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan atau provider internet. Nah, di sana juga bisa berkarir di sana. Seperti itu. Web design juga bisa. Admin server juga bisa. Seperti itu. Jadi lulusan TKJ sangat luas untuk peluang kerjanya, bisa usaha sendiri atau berwirausaha, kemudian juga bisa berkarir di perusahaan. Jadi lulusan SMK itu dicetak menjadi atau ditujukan untuk mendapat BMW. Ya, BMW apa itu BMW?
BMW itu bekerja, M-nya melanjutkan, W-nya wirausaha. Jadi lulusan SMK itu semuanya pasti dapat BMW. Bisa bekerja, bisa melanjutkan sekolah, bisa berwirausaha. Jadi siap tempur, kerja oke, melanjutkan oke. Seperti itu. Oke, baiklah Pak Hadi. Dari penjelasannya Pak Hadi tentang prospek kerja jurusan TKJ sangat luas sekali ya anak-anakku yang ada di rumah. Bisa berwirausaha, bisa bekerja di kantor, dan lain-lain. Jadi kalian harus semangat belajar. Berikutnya Pak, apakah sudah ada kerjasama antara jurusan TKJ dengan perusahaan-perusahaan? Alhamdulillah selama ini jurusan TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan sudah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan, khususnya di bidang pemagangan kerja. Jadi siswa SMK itu ada program yang namanya Praktek Kerja Lapangan atau PSG, Pendidikan Sistem Ganda, atau sebelumnya disebut juga Praktek Kerja Industri atau Prakrin. Kita sudah bekerja dengan beberapa perusahaan yang sudah nasional maupun masih lokal. Contohnya yang perusahaan lokal ini mulai dari DM Komputer, kemudian dari mulai Antasari Komputer, Media Tama, Komputek, kemudian Telkom Mojokerto, kemudian yang sudah nasional lagi juga Bisnet. Nah, dengan Bisnet kita juga menjalin kerjasama tentang ujian praktek anak-anak. Jadi UKK, uji kompetensi keahlian. Itu pengujinya adalah dari Bisnet yang notabene Bisnet ini merupakan perusahaan sudah nasional bahkan internasional yang menjadi acuan kita nanti pada saat melakukan update-update teknologi yang baru, karena di jurusan TKJ ini erat kaitannya dengan server, dengan jaringan internet dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi sudah ada ya Pak ya untuk kerjasama TKJ SMK Negeri Mojokerto dengan perusahaan-perusahaan. Ya, betul. Nah, untuk prestasi Pak, mungkin ada prestasi yang telah diraih oleh siswa-siswi jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Untuk prestasi anak-anak ini sebetulnya kalau kita bicara tentang prestasi, ini kan bisa dibilang tanda kutip ya, prestasi itu macam-macam. Jadi anak-anak ini kalau sudah lulus, ini banyak sekali yang sudah sukses ya di bidangnya masing-masing. Contohnya ada lulusan kita ini yang bekerja di bidang provider IT, jadi penyedia perangkat IT yang dimana di situ sudah mengadopsi yang namanya Internet of Things. Jadi Internet of Things ini apa? Itu adalah sebuah aplikasi yang mana lulusan TKJ itu bisa berwirausaha mengaplikasikan Internet of Things seperti smart home. Jadi smart home ini sudah sangat familiar sekali oleh dipraktekkan oleh lulusan TKJ, yang mana ada beberapa siswa kita ini sudah sukses bekerja di bidangnya pada bidang IT provider, jadi penyedia peralatan IT termasuk juga pemasangannya. Jadi kalau kita ingin memiliki rumah yang pintar, ini bisa bisa minta bantuan anak-anak lulusan TKJ untuk membangun sebuah rumah yang pintar. Nah, dalam artian apa? Rumah ini lampunya kalau kita matikan manual, kadang jumlah lampunya banyak sekali, apalagi rumahnya tingkat besar dan ada tamannya luas. Kalau diaplikasikan dengan IoT atau Internet of Things, ini bisa diprogram.
Jadi kapan kita mau matikan itu bisa dari HP kita. Jadi cukup kita program menggunakan HP, misalnya AC yang ada di dalam kamar ini nyala jam berapa, mati jam berapa, kemudian bahkan sampai pintu garasi, misalnya dibuat otomatis pun pakai perintah suara, menggunakan Internet of Things tadi. Jadi cukup dengan HP kita bisa memerintah peralatan atau perabot rumah tangga yang ada di rumah kita, seperti itu. Jadi itu sebuah prestasi ya di jurusan TKJ, anak-anak lulusan TKJ itu mampu membangun atau membuat rumah pintar seperti yang kita inginkan, seperti itu. Wow, menarik sekali ya Pak ya, kalau Ya. saya rasa itu sangat berguna terutama untuk kadang-kadang ibu rumah tangga tapi juga bekerja. Nah, Kan betul. kadang-kadang Jadi kita itu lupa ya Pak, Ya. mematikan AC, listrik, Betul. dan mungkin bisa diprogram Pak, diprogram untuk Bisa dipantau dari HP, misalnya cucian kondisi pakaian rumah, gitu. cucian pakai mesin cuci begitu mesin ya. cuci atau jemuran Pak. Ya. Nanti ketika Kalau kita di hujan, kantor hujan itu bisa nutup Bisa sendiri. Kayak gitu ya, Pak, dibuatkan bisa. tempat jemuran otomatis, bisa Iya. dikontrol dari jauh, itu bisa. Kira-kira jemuran tadi ada yang ngangkat nggak, kan gitu ya? Iya. Pak, karake gak ono sing ngentas, Nah. kan gitu ya Sani. Atau Iya. jemurannya nggak ada yang Jemurannya, ngangkat. iya. Kita pantau sudah diangkat atau belum dari Belum. HP. Bisa itu. Bisa ya Pak ya. Jurusan TKJ bisa membuat Wah. seperti itu. Ya. Hebat sekali anak-anakku yang di rumah, jadi kalian bisa mengeksplorasi diri kalian, belajar dengan baik sehingga bisa untuk menciptakan hal-hal baru. Ya. Dan itu berguna sekali. Ya, nanti ya, Pak, tergantung kreativitas anak-anak. Kalau Kreativitas. semakin kreatif akan semakin banyak produk-produk Semakin banyak. atau peralatan-peralatan yang belum pernah terpikirkan oleh kita, Nah, tapi itu justru anak-anak kita yang bisa Iya. mewujudkan impian kita. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir Pak, mungkin Pak Hadi ada pesan dan harapan untuk anak-anak kita semuanya. Untuk anak-anak semuanya yang ada di manapun berada kalian, pesan saya kalau nanti sudah menempuh pendidikan di SMK PGRI Kota Mojokerto, saya pesan setiap kali kalian berangkat menimba ilmu, baik itu di rumah maupun harus bertatap muka di sekolah, jangan lupa minta doa restu ke kedua orang tua yang masih ada. Kalau tinggal ibu ya di ibu, kalau bapak ya bapak, kalau masih ada dua-duanya dimintai doa restu. Karena doa restu orang tua itu sangat mustajabah. Tidak ada yang namanya orang tua yang tidak ingin anaknya nggak sukses. Semuanya orang tua pasti ingin sukses. Kuncinya apa? Kuncinya adalah minta doa restu orang tua. Setiap kali berangkat sekolah, pamit ke orang tua, salim. Jangan lupa kalau salim itu cium tangan ya, bukan ditempel di pipi, bukan di dahi, tapi yang betul itu cium tangan itu di hidung. Itu sebetulnya pelajaran yang sangat dasar sekali, tapi bagi anak-anakku ini saya mengingatkan pesan-pesan seperti ini kelihatannya sepele tapi sangat sangat berpengaruh sekali ya doa orang tua itu. Jadi ridho orang tua itu bisa mengantarkan anaknya menjadi sukses karena ridho ilahi fi ridho walidain. Ridhonya Allah itu tergantung dari ridho orang tua. Kalau orang tua sudah meridhoi, insya Allah apapun cita-citanya anak-anak, kalau orang tua sudah meridhoi, insya Allah bercita-cita ingin jadi seperti apa, insya Allah terkabul. Seperti itu. Jadi jangan lupa birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kalau kita sepintar apapun, kalau dengan orang tua tidak berbakti, itu namanya anak durhaka. Betul, Gi? Betul. Iya, kalau durhaka masuk neraka gitu ya. Jadi pesan saya jangan lupa
berbakti kepada orang tua, pada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Insya Allah cita-cita kalian ingin jadi apapun, insya Allah terkabul. Ya, cukup? Ya. Terima kasih Pak Hadi atas waktunya dan penjelasannya tentang profil teknik komputer dan jaringan. Semoga apa yang kita bahas hari ini memberikan banyak manfaat kepada anak-anakku semua. Dan untuk anak-anakku, jangan lupa setelah kalian menyaksikan video ini untuk mengerjakan tugas yang ada di deskripsi YouTube, dan tidak kalah pentingnya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kesayangan kita semua. SMK bisa, SMK hebat, SMK PGRI Kota Mojokerto pasti bisa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guruku tersayang, guru tercinta.